Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi efek rumah kaca, kita akan membahas tentang pengertian, penyebab, dampak, dan juga cara menanggulanginya. Langsung saja kepada pengertian. Ada beberapa pengertian efek rumah kaca menurut para ahli. Di antaranya, 1. Asosiasi Energi New Mexico Amerika Serikat mengatakan bahwa efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi, seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. 2. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat mengatakan bahwa efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis, bahkan bocor. Hal ini yang menjadikan cuaca di bumi makin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. 3. Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam mengatakan bahwa efek rumah kaca adalah krisis lingkungan dan kemanusiaan yang sedang terjadi di bumi. Suhu permukaan bumi kian meningkat akibat terperangkap oleh gas karbon dioksida yang makin banyak dari hari ke hari dan menjadikan bumi makin panas dan rawan akan bencana. Singkatnya, panas matahari masuk melalui atmosfer, lalu diserap oleh bumi dan menghangatkannya. Kemudian, sebagian panas dipantulkan oleh bumi keluar atmosfer. Namun, sebagian panasnya lagi tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca yang membuat suhu bumi tetap hangat. Gas-gas rumah kaca tersebut antara lain uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, ozon atau O3, nitrous oksida atau N2O, CFC atau klorofluorokarbon, dan HFC atau hidrofluorokarbon. Selanjutnya, penyebab. 1. Pengembangan liar dan pembakaran hutan. Keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca. Karena untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Dengan makin maraknya penebangan liar, akan menjadikan berkurangnya media untuk mengurangi efek rumah kaca. Tak hanya itu, pembakaran hutan secara besar-besaran juga menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca. Jika hutan dibakar, akan terbentuk hasil samping berupa gas rumah kaca seperti CO2. Gas ini akan dilepaskan ke udara dan menjadi penahan radiasi sinar matahari. 2. Penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang terlalu berlebihan tak hanya berdampak buruk pada kualitas udara, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. 3. Pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar, sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat lagi menyerap karbon dioksida. 4. Industri peternakan dan pertanian. Limbah industri peternakan seperti kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Makin banyak limbah peternakan yang dibiarkan begitu saja, makin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Selanjutnya, penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti nitrous oksida yang nantinya dilepaskan ke udara. 5. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Selanjutnya, dampak. 1. Pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Hal ini dapat mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. 2. Mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub dapat mengancam ekosistem di dalamnya. Terlebih, menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. 3. Rusaknya ekosistem. Akibat pemanasan global dan mencairnya es di kutub, banyak ekosistem yang terancam rusak hingga punah. Misalnya, kini beruang kutub hanya punya sedikit lahan untuk hidup akibat es yang terus mencair. 4. Meningkatnya keasaman air laut. Laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. 5. Menipisnya lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Dan yang terakhir, bagaimana cara menanggulanginya? 1. Hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Dengan begitu, kamu berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. 2. Beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Untuk meningkatkan hasil pertanian, tidak harus menggunakan pupuk non-organik. Cukup menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal juga bisa membuat hasil pertanian melimpah.
Apabila penggunaan pupuk organik bisa dikurangi, maka emisi gas N2O juga akan berkurang. 3. Menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan masih jarang ditemukan di Indonesia. Adapun bahan bakar ramah lingkungan antara lain panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. 4. Mengelola limbah peternakan. Limbah merupakan satu di antara penyumbang gas rumah kaca. Untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. 5. Menggalakkan reboisasi. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan satu di antara solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Seperti yang kamu tahu, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. 6. Batasi penggunaan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yang sulit terdegradasi dalam tanah. Untuk mengurangi limbah plastik di dalam tanah, satu di antara cara termudah adalah dengan membakarnya. Nah, pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Untuk itu, batasi penggunaan plastik dengan cara membawa botol minum air sendiri atau membawa kain saat berbelanja. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.